Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat napas putraku tersengal di ruang ICU, suamiku justru berdansa merayakan 1 tahun perselingkuhannya. Malam ini, air mataku kering. Saksikan detik-detik aku hancurkan pesta haram mereka demi harga diri dan nyawa anakku. Siap melihat karma bekerja instan? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya doakan rumah tangga kalian selalu dijauhkan dari pengkhianatan. Amin. Malam itu, udara terasa begitu mencekam di dalam kamar tidur kami. Suara napas berat putra sematawayangku, Dava, terdengar sangat menyakitkan di telinga. Tubuh mungilnya menggigil hebat di balik selimut tebal, padahal keringat dingin membasahi dahinya yang panas. Sudah 3 hari demamnya tidak kunjung turun, bahkan termometer menunjukkan angka 39,8 derajat Celcius. Aku panik luar biasa. Berkali-kali aku mengganti kompres di dahinya, berharap suhu tubuhnya segera meredah. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari, namun suamiku, Mas Bayu, belum juga pulang. Pesan singkat yang kukirimkan sejak sore hanya dibaca tanpa balasan. Teleponku pun diabaikan. Hati seorang ibu mana yang bisa tenang melihat anaknya sakit parah, sementara ayahnya tidak ada kabar berita. Terdengar suara mobil berhenti di depan pagar. Aku menghela napas lega, berharap Mas Bayu segera masuk dan membantuku membawa Dava ke rumah sakit jika kondisinya memburuk. Pintu depan terbuka, langkah kaki berat terdengar menaiki tangga. Mas Bayu masuk ke kamar dengan wajah lelah, dasinya sudah longgar dan kemejanya sedikit berantakan. Aku langsung menghampirinya, menarik tangannya menuju tempat tidur Dava. Mas, tolong lihat anak kita, badannya panas sekali, aku takut dia kejang, ucapku dengan suara bergetar menahan tangis. Namun respon Mas Bayu sungguh di luar dugaan, ia justru menepis tanganku kasar. Ia berjalan menuju lemari pakaian sambil mendengus kesal. Jangan berlebihan, itu cuma demam biasa. Kasih obat penurun panas lalu tidur. Aku capek seharian kerja cari uang buat kalian. Jangan tambah beban pikiranku dengan rengekanmu itu. Hatiku mencelos mendengar kalimat itu. Bukan rasa khawatir yang kulihat di matanya, melainkan kemarahan dan rasa terganggu. Ia bahkan tidak menyentuh dahi anaknya sendiri untuk memastikan. Mas Bayu langsung mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi, meninggalkan aku yang terpaku menahan perih di dada. Saat ia di kamar mandi, ponselnya yang tergeletak di atas nakas menyala. Layar itu menampilkan sebuah notifikasi pesan masuk. Biasanya aku tidak pernah lancang mengecek ponselnya, tapi entah kenapa malam ini firasatku begitu tidak enak. Jantungku berdegup kencang saat melirik sekilas nama kontak yang muncul di layar itu. Bukan nama rekan kerja atau bosnya, melainkan sebuah nama kontak yang disimpan dengan emoji bunga mawar merah tanpa nama. Pesannya singkat namun mampu membuat darahku berdesir hebat. Bunyinya, terima kasih untuk malam yang indah sayang, sampai ketemu besok di tempat biasa. Tanganku gemetar hebat. Belum sempat aku menyentuh ponsel itu, pintu kamar mandi terbuka. Mas Bayu keluar dengan wajah segar dan langsung menyambar ponselnya dengan gerakan cepat, seolah menyembunyikan sesuatu yang sangat busuk dariku. Ia menatapku tajam penuh curiga. Lalu membalikkan badan membelakangiku dan tidur, membiarkan aku terjaga semalaman, menjaga anak kami yang sedang bertaruh nyawa, ditemani rasa curiga yang mulai membakar hati. Pagi itu matahari bersinar terang, namun hatiku mendung kelabu. Aku sama sekali tidak memejamkan mata barang sedikit pun semalaman. Suhu tubuh Dava masih naik turun tidak menentu. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya kering pecah-pecah. Sementara itu, Mas Bayu bangun dengan wajah segar bugar seolah tidak ada beban pikiran sedikit pun. Ia bersiul kecil sambil mematut diri di depan cermin lemari rias, menyisir rambutnya dengan sangat rapi, jauh lebih rapi dari biasanya. Perilakunya pagi ini sungguh aneh. Biasanya Mas Bayu paling malas bangun pagi dan selalu terburu-buru berangkat kerja dengan pakaian seadanya.
Namun hari ini, ia memilih kemeja biru muda terbaiknya dan menyemprotkan parfum yang cukup banyak. Wangi maskulin menyeruak memenuhi kamar, berusaha menutupi bau minyak kayu putih dan obat-obatan yang ada di sekitar tempat tidur Dava. Aku berjalan mendekati keranjang pakaian kotor untuk mengambil kemeja yang ia pakai semalam. Saat aku mengangkat kemeja putih bekas pakaiannya itu, hidungku menangkap aroma yang sangat asing. Ini bukan bau keringat atau bau asap rokok yang biasa melekat di bajunya. Ini adalah aroma manis yang sangat menusuk. Bau vanila bercampur bunga melati yang sangat lembut dan feminin. Jantungku kembali berpacu cepat seperti semalam. Aku mendekatkan kemeja itu ke hidungku untuk memastikan lagi. Benar sekali, ini jelas parfum wanita mahal. Baunya sangat kuat tertinggal di dagian kerah dan bahu kemeja, seolah-olah ada seseorang yang bersandar cukup lama di sana. "Mas," panggilku pelan sambil memegang kemeja itu. Mas Bayu menoleh sambil membetulkan jam tangannya. "Ada apa lagi?" tanyanya ketus. "Ini bau apa di kemejamu?" "Ini bau parfum perempuan, Mas. Baunya menyengat sekali," tanyaku langsung tanpa basa-basi. Wajah Mas Bayu berubah tegang sekilas, namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi marah. Ia merebut kemeja kotor itu dari tanganku dan melemparnya kembali ke keranjang dengan kasar. "Kamu ini kenapa sih? Pagi-pagi sudah cari gara-gara. Itu bau pewangi ruangan di ruang rapat kantor klien. Kemarin aku rapat seharian di ruangan tertutup yang sempit, jadi baunya menempel. Jangan mulai menuduh yang tidak-tidak deh. Urus aja anakmu yang sakit itu, jangan mengurusi hayalanku," bentaknya keras. Aku terdiam kaku. Jawaban itu terdengar sangat tidak masuk akal. Pewangi ruangan tidak akan meninggalkan jejak aroma sekuat ini hanya di bagian bahu dan kerah. Namun aku tidak punya tenaga untuk berdebat. Fokusku terpecah saat mendengar Dava merintih pelan dari tempat tidur. "Mas, tolonglah, Dava butuh ke dokter sekarang. Panasnya tidak turun-turun walau sudah diminumkan obat. Tolong antar kami ke rumah sakit sebentar sebelum kamu berangkat kerja. Aku takut terjadi sesuatu," pintaku memoson sambil memegang lengannya. Mas Bayu melepaskan pegangan tanganku dengan kasar. Ia mengambil tas kerjanya dan berjalan menuju pintu kamar. "Aku tidak bisa. Hari ini ada pertemuan penting dengan investor besar. Kalau aku telat, proyek ini bisa batal dan kita tidak makan." "Kamu kan bisa pesan taksi online. Jangan manja. Lagi pula itu cuma demam anak kecil. Nanti juga sembuh sendiri kalau dia banyak tidur. Sudah ya, aku berangkat." Tanpa menoleh sedikit pun ke arah anaknya yang sedang lemah tak berdaya, Mas Bayu melangkah keluar kamar. Suara langkah kakinya menjauh, disusul suara mesin mobil yang menderu pergi meninggalkan halaman rumah. Air mataku menetes membasahi pipi. Rasanya sakit sekali melihat ayar dari anakku sendiri begitu tidak peduli. Aku berbalik memeluk Dava, mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya aku sendiri pun sudah tidak punya. Namun tiba-tiba tubuh Dava menegang, matanya mendelik ke atas dan badannya mulai tersentak-sentak hebat. Dava mengalami kejang demam. Aku berteriak histeris memanggil namanya, namun hanya suara dengkuran halus yang keluar dari mulut mungilnya. Busa tipis mulai keluar dari sudut bibirnya. "Ya Allah, Dava, bangun nak, jangan tinggalkan bunda," teriakku panik setengah mati. Dengan tenaga yang tersisa, aku menggendong tubuh Dava yang kaku dan berat, berlari keluar rumah seperti orang gila, berteriak meminta tolong kepada tetangga karena suamiku yang seharusnya menjadi pelindung kami justru pergi mengejar ambisinya, atau mungkin mengejar wanita lain. Suasana di unit gawat darurat terasa begitu dingin dan menakutkan. Bau obat-obatan yang tajam menusuk hidungku, membuat perutku mual karena rasa cemas yang berlebihan. Beruntung tetangga sebelah rumah berbaik hati mengantar kami secepat kilat ke rumah sakit. Kini, aku hanya bisa duduk lemas di kursi tunggu yang keras, menatap pintu ruang penanganan yang tertutup rapat. Di dalamnya, para dokter dan perawat sedang berjuang menyelamatkan nyawa Dava. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Bayangan tubuh Dava yang kaku dan mulutnya yang mengeluarkan busa tadi terus menghantui pikiranku.
Aku tidak henti-hentinya berdoa, memohon kepada Allah agar anakku diberikan keselamatan. Tanganku gemetar hebat saat meremas ujung daju, air mataku sudah tidak bisa berhenti mengalir sejak tadi. Pintu ruang penanganan terbuka. Seorang dokter pria paruh baya keluar dengan wajah yang sangat serius. Ia melepas maskernya dan menatapku dengan tatapan iba namun tegas. Aku langsung berdiri, setengah berlari menghampirinya. "Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Dava baik-baik saja kan, Dok?" Tanyaku memberondong dengan suara parau. Dokter itu menghela napas panjang sebelum berbicara. "Ibu, kami sudah melakukan penanganan awal untuk menghentikan kejangnya. Namun, setelah melakukan pemeriksaan cepat dan melihat hasil laboratorium sementara, kami menemukan bahwa ini bukan demam biasa. Anak ibu mengalami infeksi bakteri yang sangat ganas dan sudah menyebar hingga ke selaput otak atau meningitis. Kondisinya sangat kritis, Bu." Duniaku runtuh seketika mendengar penjelasan itu. Kakiku lemas hingga aku nyaris jatuh terduduk di lantai rumah sakit yang dingin. Meningitis, kata itu terdengar seperti hukuman mati di telingaku. Kami harus segera memindahkan Dava ke ruang ICU untuk pemantauan intensif dan memasang berbagai alat bantu hidup. Biaya untuk penanganan ini cukup besar dan harus ada persetujuan dari pihak keluarga secepatnya, lanjut dokter itu lagi, tanpa memberi jeda bagi rasa kagetku. Pikiranku langsung tertuju pada Mas Bayu. Aku butuh dia di sini. Aku butuh tanda tangannya, dan aku butuh uang untuk biaya rumah sakit karena tabunganku tidak akan cukup untuk biaya ICU yang mahal. Dengan tangan gemetar, aku merogoh ponsel di saku celana. Aku menekan nomor Mas Bayu dengan harapan ia akan mengangkatnya kali ini karena ini masalah nyawa darah dagingnya sendiri. Panggilan tersambung, terdengar nada sambung yang panjang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Aku mencoba menelpon lagi. Kali ini, nada sambung baru berbunyi sekali, tiba-tiba panggilanku ditolak. Suara operator yang dingin memberitahu bahwa nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Aku mencoba mengirim pesan suara sambil menangis terisak. "Mas, tolong angkat. Dava kritis, Mas. Dia kena radang selaput otak dan harus masuk ICU sekarang. Kita butuh biaya besar. Mas, tolong pulang atau datang ke rumah sakit sekarang. Ini darurat." Pesan itu terkirim. Centang 2 abu-abu muncul, menandakan pesan sudah masuk ke ponselnya. Namun, detik demi detik berlalu, centang itu tidak berubah menjadi biru. Mas Bayu tidak membukanya. Justru beberapa saat kemudian, foto profil WhatsApp Mas Bayu menghilang dari pandanganku. Statusnya menjadi kosong. Tubuhku membeku. Dia memblokirku. Di saat anaknya sedang sekarat dan butuh pertolongan ayahnya, suamiku justru memblokir nomor istrinya sendiri agar tidak diganggu. Rasa sakit yang kurasakan bukan lagi sekedar sedih, tapi rasa perih yang menyayat hati hingga ke tulang. Aku sadar saat ini aku benar-benar sendirian berjuang untuk nyawa anakku. 5 jam berlalu sejak aku diabaikan. Akhirnya, sosok Mas Bayu muncul di lorong rumah sakit. Namun, tidak ada raut panik di wajahnya. Langkah kakinya santai, bahkan matanya masih terpaku pada layar ponsel di tangannya. Seolah pesan di layar itu jauh lebih penting daripada nyawa anaknya yang sedang terbaring lemah dengan selang infus dan alat bantu napas di dalam sana. Aku bangkit dari kursi tunggu dengan kaki yang terasa berat. Aku menghampirinya dengan mata sembab. "Mas, kenapa baru datang? Dava sudah masuk ICU. Dokter bilang kondisinya kritis sekali. Kita harus bayar uang muka untuk perawatan intensif sekarang juga. Kalau tidak, pengobatannya bisa terhambat," ucapku sambil menahan isak tangis. Mas Bayu mendengus kesal. Ia memasukkan ponselnya ke saku celana dengan kasar. Wajahnya masam, seperti orang yang sedang diganggu waktu istirahatnya. "Kamu ini panikan sekali sih. Rumah sakit ini juga aneh. Sedikit-sedikit ICU, sedikit-sedikit kritis. Itu cuma akal-akalan mereka saja, biar biayanya mahal. Kamu tahu kan bisnis sedang sepi. Uang dari mana buat bayar puluhan juta dalam semalam?" bentaknya di depan ruang tunggu yang ramai.
Beberapa perawat menoleh ke arah kami, membuatku malu sekaligus sakit hati. Mas, ini nyawa anak kita. Dava kena meningitis, Mas. Infeksi otak. Ini bukan demam biasa. Tolong jangan pikirkan uang dulu. Kita bisa pakai tabungan pendidikan Dava atau jual perhiasanku nanti. Yang penting bayar dulu depositnya sekarang. Aku memohon sambil menarik ujung kemejanya. Ia menepis tanganku lagi. Kali ini lebih keras hingga aku terhuyung ke belakang. Dengar ya. Aku sudah transfer 5 juta ke rekeningmu. Cukup-cukupkan itu dulu, sisanya nanti aku pikirkan. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Mataku terbelalak tak percaya. 5 juta, biaya ICU per malam saja jauh di atas itu, belum obat-obatan. Mas, kamu mau kemana? Kamu tega meninggalkan Dava sendirian di saat seperti ini. Temani aku jaga dia malam ini, Mas. Dava butuh dengar suara ayahnya biar dia kuat. Pintaku menghibah. Mas Bayu menggelengkan kepala dengan wajah tidak sabar. Ia melirik jam tangannya berulang kali. Aku tidak bisa. Besok pagi aku ada presentasi proyek raksasa dengan klien dari luar negeri. Aku butuh istirahat total dan persiapan matang malam ini. Kalau aku begadang di sini, besok aku tidak fokus dan proyek gagal. Kalau proyek gagal, kita mau makan apa? Kamu saja yang jaga. Kamu kan ibu rumah tangga. Kerjamu cuma di rumah. Sudah ya, jangan telepon-telepon terus, ganggu konsentrasi saja. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Mas Bayu membalikkan badan dan berjalan pergi meninggalkan aku. Ia bahkan tidak masuk ke ruangan untuk melihat wajah anaknya barang sedetik pun. Punggungnya menjauh dan hilang di belokan lorong, meninggalkan aku yang berdiri kaku dengan hati hancur berkeping-keping. Di saat anaknya bertaruh nyawa, ayah kandungnya lebih memilih alasan pekerjaan yang entah benar atau tidak. Namun, insting wanitaku berteriak kencang. Ia bukan pergi untuk bekerja, melainkan untuk menemui seseorang. Keesokan harinya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku saat aku sedang menyuapi Dava makanan cair lewat selang. Pesan itu dari Mas Bayu. Isinya sangat singkat dan terasa dingin. Ia mengabarkan bahwa ia harus berangkat dinas keluar kota secara mendadak selama 2 hari untuk mengurus proyek besar yang kemarin ia bicarakan. Ia juga menambahkan alasan klasik bahwa sinyal di sana mungkin sulit, jadi aku dilarang menghubunginya terus-menerus karena ia butuh fokus bekerja. Aku hanya membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi air mata yang tersisa, hanya rasa lelah yang luar biasa. Karena aku harus berjaga penuh di rumah sakit, aku meminta izin sebentar kepada perawat untuk pulang ke rumah mengambil baju ganti dan perlengkapan mandi, mumpung kondisi Dava sedang stabil meski belum sadar. Sesampainya di rumah, suasana terasa begitu sepi dan hampa tanpa suara celoteh Dava. Aku bergegas masuk ke kamar tidur untuk mengemas pakaian. Saat aku sedang memasukkan baju ke dalam tas, mataku tertuju pada tablet iPad milik Mas Bayu yang tergeletak di atas meja rias. Rupanya ia lupa membawanya atau sengaja meninggalkannya karena terburu-buru. Tablet ini memang sering kami gunakan bersama untuk menonton film, jadi akun emailnya masih terhubung di sana. Tiba-tiba, layar tablet itu menyala terang. Sebuah notifikasi email baru saja masuk dan muncul di layar depan. Tulisan di notifikasi itu terbaca sangat jelas dan membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Judul emailnya adalah Konfirmasi Pembayaran Lunas Reservasi Hotel Grand Luxury. Aku terdiam kaku. Hotel Grand Luxury adalah hotel bintang 5 paling mahal dan paling mewah yang ada di pusat kota kami. Hotel itu letaknya hanya berjarak 30 menit dari rumah sakit, sama sekali bukan di luar kota seperti yang ia katakan di pesan tadi. Dengan tangan gemetar hebat, aku menggeser layar untuk membuka email tersebut secara lengkap. Mas Bayu tidak pernah mengunci tablet rumah ini. Email itu terbuka lebar dan isinya membuat dadaku sesak hingga sulit bernafas. Tertera jelas nama pemesan Bayu Pratama. Jenis kamar yang dipesan bukan kamar biasa, melainkan presidential suite dengan paket tambahan makan malam romantis privat dan dekorasi bunga special anniversary. Tanggal check-in adalah hari ini, tepat jam 2 siang nanti.
Kakiku lemas seketika hingga aku jatuh terduduk di lantai kamar. Pikiranku berputar hebat di saat ia berteriak di rumah sakit bahwa ia tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan ICU anaknya yang sedang sekarat. Di saat ia pelit hanya mentransfer 5 juta rupiah, ternyata ia mampu membuang uang puluhan juta rupiah dalam sekejap hanya untuk menyewa kamar mewah 1 malam. Kebohongan tentang dinas luar kota itu hanyalah topeng busuk. Ia tidak pergi bekerja demi kami. Ia sedang bersiap untuk berpesta pora. Uang yang seharusnya menjadi penyambung nyawa Dava justru ia pakai untuk memanjakan nafsunya. Rasa sedihku kini berubah menjadi amarah yang mendidih. Aku meremas bukti pemesanan itu dengan tatapan nyalang. Aku kembali memacu motorku seperti orang gila menuju rumah sakit. Firasat buruk tentang kondisi Dava membuatku melupakan rasa lapar dan lelah. Benar saja, sesampainya di depan pintu kaca ICU, seorang perawat langsung berlari menghampiriku dengan wajah tegang. "Ibu, syukurlah ibu cepat datang. Kondisi Dava menurun drastis 10 menit yang lalu. Infeksinya memicu respons radang yang hebat di seluruh tubuhnya. Dokter spesialis memutuskan untuk memberikan suntikan imunoglobulin dosis tinggi sekarang juga untuk meredakan peradangannya. Masalahnya, obat ini stoknya terbatas dan harganya sangat mahal, serta tidak ditanggung penuh oleh asuransi kesehatan biasa. Ibu harus menebusnya sekarang di bagian farmasi agar bisa langsung disuntikan," jelas perawat itu dengan cepat. Tanpa banyak tanya, aku menyambar resep yang disodorkan dan berlari menuju kasir farmasi di lantai 1. Antrian cukup panjang, namun melihat wajah panikku dan tulisan Cito atau segera di resep itu, petugas keamanan membiarkanku maju ke depan. "Totalnya Rp8.500.000, Bu," ucap petugas kasir datar sambil menyodorkan mesin pembayaran. Aku menelan ludah. Angka yang besar, namun nyawa Dava jauh lebih berharga. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan kartu debit tabungan bersama kami. Di sana seharusnya masih ada sisa tabungan gaji Mas Bayu bulan lalu. Aku memasukkan kartu dan menekan PIN dengan benar. Mesin itu berbunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Transaksi gagal, saldo tidak mencukupi. Jantungku mulai berdegup kencang. Bagaimana mungkin saldonya tidak cukup? Seingatku masih ada belasan juta di sana. Aku mencoba berpikir positif, mungkin ada gangguan jaringan. Aku mengeluarkan kartu andalan terakhirku, kartu kredit tambahan yang diberikan Mas Bayu khusus untuk keperluan darurat rumah tangga. Limitnya puluhan juta, jadi ini pasti bisa. "Coba pakai yang ini saja, Mbak," kataku, sambil menyodorkan kartu kredit berwarna emas itu. Petugas itu menggeseknya, menunggu beberapa detik, dan bunyi penolakan itu terdengar lagi. "Transaksi ditolak, over limit," ucap petugas kasir itu dengan suara yang terdengar cukup keras hingga beberapa orang di belakangku mulai berbisik-bisik. Darahku terasa berhenti mengalir. Over limit, limitnya habis. Kartu ini limitnya 50 juta rupiah. Aku tidak pernah memakainya bulan ini. Hanya ada satu penjelasan. Mas Bayu baru saja menggunakan kartu ini untuk membayar lunas pesanan kamar presidential suite dan paket pesta mewahnya itu. Ia menghabiskan jatah uang darurat keluarga kami untuk berzina, sementara anaknya di lantai atas sedang menunggu obat untuk bertahan hidup. "Mbak, tolong coba sekali lagi, mungkin mesinnya yang rusak. Anak saya kritis, Mbak, tolonglah." Aku memohon setengah menangis, tidak peduli lagi dengan harga diriku yang hancur di depan umum. "Maaf, Bu, sistem menolak, kartunya memang sudah habis limitnya." "Kalau Ibu tidak bisa bayar, obatnya tidak bisa kami keluarkan, karena aturan rumah sakit sangat ketat," jawab petugas itu tegas tanpa ekspresi. Aku mundur perlahan dari loket kasir dengan kaki yang terasa seperti kapas. Duniaku gelap. Suamiku bukan hanya mengkhianati cintaku, tapi dia juga secara tidak langsung sedang membunuh anaknya sendiri dengan menutup akses biaya pengobatan demi kesenangan sesaatnya. Aku merogoh saku, mengambil ponsel untuk menelpon Mas Bayu lagi. Ini sudah keterlaluan, namun seperti yang kuduga, nomornya sudah tidak aktif. Ia benar-benar mematikan ponselnya agar bisa menikmati pestanya dengan tenang.
Aku duduk bersandar di dinding lorong rumah sakit yang dingin dengan tatapan kosong. Rasanya aku sudah tidak punya muka lagi. Aku terpaksa menelpon orang tuaku di kampung untuk meminjam uang, berbohong bahwa bisnis Mas Bayu sedang macet, padahal kenyataannya uang kami habis dirampok oleh keserakahan suamiku sendiri. Setelah uang ditransfer dan obat berhasil ditebus, aku kembali duduk termenung menunggu reaksi obat pada tubuh Dava. Rasa marah dan penasaran bercampur menjadi satu di dadaku. Ponsel Mas Bayu mati total, tapi instingku mengatakan dia pasti sedang aktif di dunia maya. Orang narsis seperti dia tidak mungkin melewatkan momen pamer. Tiba-tiba aku teringat pada satu akun Instagram milik seorang wanita yang pernah aku curigai beberapa bulan lalu. Wanita itu sering menyukai foto-foto lama Mas Bayu, bahkan memberikan komentar dengan simbol hati. Namun saat itu, Mas Bayu bersumpah bahwa wanita itu hanya teman kuliahnya yang memang akrab dengan siapa saja. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi Instagram di ponselku. Aku mengetik nama akun wanita itu di kolom pencarian. Akunnya tidak digembok. Lingkaran merah di foto profilnya menyala, menandakan ia baru saja membuat cerita baru atau update status beberapa menit yang lalu. Aku menekan lingkaran itu. Layar ponselku langsung menampilkan sebuah video pendek berdurasi 15 detik yang membuat nafasku tercekat. Di video itu, terlihat tangan seorang wanita yang putih mulus sedang memamerkan sebuah gelang emas bertabur berlian yang sangat indah dan berkilau. Gelang itu terlihat sangat mahal, mungkin harganya setara dengan biaya operasi Dava. Kamera kemudian bergeser, memperlihatkan suasana kamar hotel yang sangat kukenal dari foto email tadi. Ada balon-balon berwarna emas dan merah muda, serta tulisan besar di dinding yang berbunyi Happy First Anniversary My Love. Yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun adalah suara tawa laki-laki di latar belakang video itu. Suara tawa yang sangat renyah dan bahagia. Itu suara Mas Bayu. Tidak salah lagi, suamiku sedang tertawa lepas di sana merayakan 1 tahun hubungan terlarang mereka. Di bagian bawah video, tertulis sebuah keterangan yang sangat menyakitkan. Akhirnya 1 tahun terlewati. Terima kasih sayang untuk hadiah termewah ini. Aku tidak sabar menunggu makan malam romantis kita nanti malam. Mataku menangkap lokasi yang ditandai dalam unggahan itu, restoran Sky Lounge di Hotel Grand Luxury. Jadi disitulah mereka sekarang. Di saat aku mengemis pinjaman uang demi nyawa anak kami, Mas Bayu justru menghamburkan puluhan juta rupiah untuk membelikan perhiasan bagi wanita simpanannya. Uang yang seharusnya menyelamatkan Dava, kini melingkar manis di pergelangan tangan pelakor itu. Cukup sudah, kesabaranku habis detik ini juga. Suara sirine monitor jantung yang tiba-tiba melengking panjang membuyarkan lamunanku yang penuh amarah. Ruang ICU yang hening seketika berubah menjadi kacau balau. Beberapa perawat berlari masuk ke dalam bilik kaca tempat Dava berbaring. Dokter spesialis anak yang menangani Dava juga berlari kencang dari arah meja jaga, wajahnya terlihat sangat panik. Aku langsung berdiri dan menempelkan wajahku ke kaca pembatas. Pemandangan di dalam sana membuat lututku gemetar hebat hingga aku nyaris roboh. Tubuh mungil Dava terlihat kejang hebat, lalu tiba-tiba terkulai lemas tidak bergerak. Grafik di monitor yang tadinya naik turun, kini mendatar. Garis lurus yang sangat menakutkan. Dokter berteriak memberi instruksi cepat, siapkan alat pacu jantung, tekanan darah turun drastis, kita kehilangan denyut nadinya, cepat lakukan resusitasi jantung paru sekarang. Duniaku gelap gulita. Mereka sedang memompa dada anakku. Tubuh kecil yang rapuh itu terguncang-guncang hebat akibat tekanan tangan dokter yang berusaha mengembalikan detak jantungnya. Aku berteriak histeris memanggil nama Dava dari balik kaca, menggedor-gedor dinding kaca itu sekuat tenaga, berharap suaraku bisa memanggil jiwanya untuk kembali. Di tengah kepanikan itu, salah satu perawat keluar menemui aku. Wajahnya pucat. Ibu, tolong berdoa sekuat tenaga. Jantung Dava sempat berhenti. Kami sedang berusaha maksimal. Kondisinya sangat kritis. Kemungkinan terburuk bisa terjadi malam ini jika jantungnya tidak segera merespons. Ibu harus siap mental.
Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari palu godam. Siap mental, artinya aku harus siap kehilangan anakku malam ini. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku butuh keajaiban. Aku butuh doa dari ayahnya. Seburuk-buruknya Mas Bayu, dia adalah ayah kandung Dava. Mungkin ikatan batin mereka bisa menyelamatkan Dava. Dengan tangan yang basah oleh keringat dingin dan air mata, aku mencoba menelpon Mas Bayu untuk yang terakhir kalinya. Ini adalah panggilan hidup dan mati. Tut, tut, tersambung. Ponselnya aktif. Hatiku sedikit berharap. Mas, angkat, teriakku pada layar ponsel. Namun tiba-tiba, bunyi tut panjang itu terputus mendadak. Panggilan ditolak. Dia mereject teleponku. Aku tidak menyerah. Aku menelpon lagi detik itu juga. Tut, sekali lagi panggilan langsung ditolak. Dan detik berikutnya, saat aku mencoba menelpon untuk ketiga kalinya, suara operator yang dingin menyapaku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Dia mematikan ponselnya. Dia sengaja mematikan ponselnya agar tidak diganggu saat sedang bermesraan. Di detik yang sama, saat dokter sedang memompa dada anaknya agar jantungnya kembali berdetak, ayahnya justru mematikan ponselnya demi kenyamanan pesta zinanya. Rasa sakit di dadaku hilang seketika, berganti menjadi rasa dingin yang mematikan. Air mataku berhenti mengalir. Aku menatap tubuh Dava yang kini kembali bernafas lemah dengan bantuan ventilator penuh. Aku bersumpah, jika Mas Bayu lebih memilih pestanya daripada nafas terakhir anaknya, maka aku akan pastikan pesta itu menjadi pesta terakhir yang akan dia ingat seumur hidupnya dengan rasa penyesalan. Aku mengusap sisa air mata di pipiku dengan kasar. Tidak ada gunanya menangis lagi. Air mata tidak akan membayar biaya rumah sakit dan tidak akan membuat suamiku sadar. Aku menatap wajah Dava yang tertutup selang oksigen untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Wajahnya begitu damai meski sedang berjuang antara hidup dan mati. Aku membungkuk, mencium keningnya yang dingin dan berbisik pelan di telinganya. Tunggu sebentar ya nak, Bunda akan bawa ayahmu ke sini walau harus dengan cara diseret sekalipun. Bunda janji. Aku berjalan cepat menuju meja perawat jaga. Aku menitipkan Dava kepada suster senior yang sudah merawatnya sejak kemarin. Sus, tolong jaga Dava sebentar. Saya harus keluar menjemput suami saya. Ini masalah hidup dan mati. Kalau kondisi Dava memburuk, tolong lakukan tindakan apapun yang terbaik. Saya akan segera kembali membawa uang dan ayahnya. Ucapku tegas tanpa keraguan. Suster itu mengangguk mengerti melihat sorot mataku yang tajam, berbeda jauh dengan tatapan putus asaku beberapa jam lalu. Tanpa membuang waktu, aku berlari keluar dari lobi rumah sakit. Aku langsung memesan ojek online agar bisa menembus kemacetan kota lebih cepat. Aku tidak peduli dengan penampilanku yang berantakan, rambutku kusut, mataku bengkak, dan bajuku kusut karena sudah 2 hari tidak diganti. Yang ada di pikiranku hanya satu, sampai di Hotel Grand Luxury secepat mungkin. Di sepanjang perjalanan, angin malam menampar wajahku dengan keras. Pikiranku melayang pada kejadian 5 tahun lalu saat aku dan Mas Bayu berjanji sehidup semati di depan penghulu. Saat itu, dia berjanji akan melindungiku dan anak-anak kami. Namun malam ini, janji itu ia injak-injak demi wanita lain. Rasa cintaku yang dulu begitu besar, kini perlahan berubah menjadi kebencian yang membara setiap kali roda motor ini berputar mendekati lokasi hotel itu. 20 menit kemudian, motor berhenti tepat di depan lobi Hotel Grand Luxury yang megah. Cahaya lampu kristal dari dalam lobi menyilaukan mata. Mobil-mobil mewah berjajar di area parkir valet. Aku turun dari motor dan melangkah masuk dengan tatapan nyalang. Satpam hotel sempat menatapku curiga karena penampilanku yang lusuh tidak sesuai dengan tamu hotel bintang 5 pada umumnya, namun aku tidak peduli. Aku berjalan tegak melewati mereka seolah aku pemilik tempat ini. Aku langsung menuju lift dan menekan tombol lantai paling atas, tempat Sky Lounge berada sesuai lokasi di Instagram pelakor itu.
Saat pintu lift tertutup dan kotak besi itu mulai bergerak naik, jantungku berdetak semakin kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Di lantai atas sana, suamiku sedang tertawa bahagia. Sebentar lagi, tawa itu akan aku ubah menjadi teriakan malu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Pintu lift berdenting pelan dan terbuka lebar di lantai paling atas. Seketika itu juga, alunan musik biola yang romantis dan suara denting gelas kaca menyambut telingaku. Udara di sini wangi makanan mahal dan parfum mewah, sangat kontras dengan bau obat dan antiseptik yang seharian ini aku hirup di rumah sakit. Aku melangkah keluar lift dengan kaki yang terasa berat namun mantap. Seorang pelayan berseragam rapi mencoba menghadangku karena melihat penampilanku yang berantakan, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans pudar, sangat tidak pantas berada di restoran kelas atas ini. "Maaf Bu, apakah sudah reservasi?" Tanya pelayan itu sopan namun matanya menatapku merendahkan. Aku menepis tangannya tanpa menoleh. "Minggir, suamiku ada di dalam." Melihat sorot mataku yang tajam dan menakutkan, pelayan itu mundur ketakutan. Aku berjalan masuk ke tengah ruangan restoran yang remang-remang diterangi cahaya lilin. Mataku menyapu sekeliling ruangan, mencari sosok pengkhianat itu. Tidak butuh waktu lama, di meja paling strategis, tepat di dekat jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan lampu kota malam hari, aku melihatnya. Mas Bayu duduk di sana. Ia mengenakan jas yang sangat rapi, rambutnya ditata klimis, dan wajahnya bersinar terang. Ia sedang tertawa, tawa yang sangat lepas dan bahagia, tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan kepadaku maupun Dava. Di hadapannya, duduk seorang wanita muda berambut panjang dengan gaun merah yang sangat seksi. Wanita itu tersenyum manja sambil memegang tangan Mas Bayu di atas meja. Darahku mendidih melihat pemandangan itu. Di meja mereka terhidang kue tart coklat dengan lilin angka 1 yang menyala terang. Ada juga botol minuman mahal dan hidangan steak yang dagingnya saja mungkin harganya jutaan rupiah. Aku menghentikan langkahku sejenak di balik sebuah pilar besar, mengatur napas yang memburu. Aku melihat Mas Bayu memotong sepotong kue tart itu dengan garpu. Ia meniupnya pelan, lalu dengan mesra menyuapkannya ke mulut wanita itu. Wanita itu menerima suapan Mas Bayu dengan manja, lalu membersihkan sisa krim di sudut bibir Mas Bayu dengan jarinya. "Terima kasih sayang, ini anniversary terbaik. Aku bahagia sekali kamu bisa meluangkan waktu di tengah kesibukanmu," ucap wanita itu dengan suara yang cukup keras hingga terdengar olehku. Mas Bayu menggenggam tangan wanita itu dan mencium punggung tangannya. "Demi kamu apa sih yang enggak? Pekerjaan dan urusan rumah bisa menunggu. Yang penting malam ini milik kita berdua. Aku tidak mau ada yang mengganggu kebahagiaan kita." Kalimat itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api amarahku. "Urusan rumah bisa menunggu," katanya. Dia menyebut nyawa anaknya yang sedang sekarat sebagai urusan rumah yang bisa menunggu. Dia menyebut perjuanganku sendirian di lorong rumah sakit yang dingin sebagai gangguan. Mataku tertuju pada pergelangan tangan wanita itu. Gelang emas berlian yang tadi kulihat di Instagram melingkar indah di sana, berkilauan tertimpa cahaya lilin. Gelang itu dibeli dengan uang yang seharusnya dipakai untuk menyelamatkan otak anakku dari infeksi mematikan. Cukup. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Aku melangkah keluar dari balik pilar. Langkahku cepat dan pasti menuju meja nomor 1 itu. Orang-orang di sekitar mulai menoleh melihatku, tapi aku tidak peduli. Tatapanku terkunci pada satu sasaran, wajah suamiku yang sedang tersenyum lebar itu. Sebentar lagi, senyum itu akan hilang selamanya. 5 langkah lagi. Jantungku berdegup kencang, seirama dengan langkah kakiku yang menghentak lantai marmer. Mas Bayu masih asyik tertawa, sama sekali tidak menyadari kehadiran istrinya yang sudah berdiri tepat di samping meja mewahnya. Aku menarik napas panjang, lalu dengan gerakan kilat, aku menyambar gelas berisi air es di atas meja dan menyiramkannya tepat ke wajah Mas Bayu.
Biur, tawa Mas Bayu seketika terhenti. Wajahnya basah kuyup, air menetes dari hidung dan dagunya membasahi jas mahalnya. Suasana restoran yang tadinya ramai dengan dentin sendok garpu mendadak sunyi senyap. Semua mata tertuju pada meja kami. Mas Bayu mengusap wajahnya dengan kasar, matanya terbelalak kaget saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya dengan napas memburu. "Kamu, ngapain kamu di sini? Bikin malu saja," bentak Mas Bayu, namun suaranya terdengar bergetar karena kaget. Wanita di sebelahnya ikut berdiri, wajahnya merah padam karena marah. Perempuan gembel, kamu siapa? Berani-beraninya menyiram pacar saya. Satpam mana satpam? Usir orang gila ini," teriak pelakor itu melengking. Aku tidak memperdulikan teriakan wanita itu. Mataku menatap tajam lurus ke bola mata Mas Bayu yang mulai terlihat panik. "Selamat ya Mas, selamat atas 1 tahun pengkhianatanmu," ucapku dengan suara lantang dan penuh penekanan, sengaja agar semua orang di ruangan itu bisa mendengar. Mas Bayu mencoba berdiri dan memegang tanganku. "Pulang kamu, kita bicara di rumah, jangan bikin keributan di sini." Aku menepis tangannya kasar. "Bicara di rumah katamu. Rumah mana, Mas? Rumah sakit maksudmu? Asal kamu tahu, Mas, saat kamu sedang tertawa menyuapi wanita ini kue tart, anakmu Dava sedang kejang hebat di ICU. Jantungnya sempat berhenti berdetak karena tubuhnya tidak kuat melawan infeksi. Dan kamu di mana? Kamu justru memblokir nomor telepon istrimu sendiri supaya tidak diganggu saat sedang berzina." Wajah Mas Bayu berubah pucat pasi seketika, mulutnya terkunci rapat. Aku menoleh ke arah wanita pelakor itu yang kini terdiam kaku. "Dan kamu, Mbak, gelang berlian yang kamu pamerkan di Instagram itu, cincin yang melingkar di jarimu, dan makanan mewah yang masuk ke perutmu malam ini, semuanya dibayar pakai uang yang seharusnya untuk menyelamatkan nyawa anakku. Kamu sedang menikmati harta di atas penderitaan bocah 5 tahun yang sedang sekarat. Apa kamu tidak punya hati nurani sedikit pun?" Pengunjung restoran mulai berbisik-bisik sinis. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Mas Bayu semakin panik melihat kamera-kamera yang diarahkan padanya. "Cukup, diam kamu. Aku bilang pulang," bentak Mas Bayu sambil mencoba menarik paksa lenganku. Aku mendorong dadanya sekuat tenaga hingga ia terhuyung jatuh kembali ke kursinya. Aku mengambil kue tart coklat di tengah meja, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan tanpa ragu membanting kue itu tepat ke tengah meja hingga hancur berantakan. Krim coklat dan remah kue menciprat ke gaun merah wanita itu dan ke meja putih Mas Bayu. Mereka berdua kotor, lengket, dan menjijikkan, persis seperti kelakuan mereka. "Dengar baik-baik, Mas, mulai detik ini jangan pernah cari aku atau Dava lagi. Anggap saja anakmu sudah mati, sama seperti matinya hatiku untuk kamu malam ini. Nikmati pestamu, Mas, semoga kue ini terasa enak di tenggorokanmu saat mengingat anakmu sedang dipasangi selang ventilator." Aku membalikan badan, meninggalkan mereka yang duduk terpaku di tengah kekacauan dan tatapan jijik dari seluruh pengunjung restoran. Aku berjalan keluar dengan kepala tegak, meski air mata kembali mengalir deras. Tugasku di sini sudah selesai. Sekarang aku harus kembali ke tempat di mana aku paling dibutuhkan, di sisi anakku. Aku berlari keluar dari lobi hotel mewah itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Udara malam yang dingin menusuk tulang tidak lagi terasa, karena api amarah di dadaku jauh lebih panas membakar. Di dalam taksi yang membawaku kembali ke rumah sakit, ponselku terus bergetar tanpa henti. Puluhan panggilan masuk dari Mas Bayu memenuhi layar. Tanpa ragu, aku memblokir nomornya, nomor kantornya, dan memblokir seluruh akun media sosialnya. Malam ini, aku memutus semua akses dia ke dalam hidupku dan Dava. Sesampainya di depan ruang ICU, kakiku lemas. Dokter spesialis baru saja keluar dari ruangan kaca itu. Jantungku berdegup kencang, takut mendengar kabar buruk setelah apa yang baru saja terjadi. Namun, dokter itu tersenyum tipis penuh kelegaan. "Ibu, ini sebuah keajaiban dari Allah.
Kondisi Dava tiba-tiba stabil 10 menit yang lalu. Detak jantungnya kembali normal dan respons tubuhnya terhadap obat sangat baik. Masa kritisnya sudah lewat, Bu. Anak ibu pejuang yang tangguh. Aku langsung sujud syukur di lantai rumah sakit yang dingin itu. Air mataku tumpah ruah, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang luar biasa. Allah mendengar doaku. Allah menyelamatkan anakku meski ayahnya menelantarkannya. Keesokan harinya, karma itu datang lebih cepat dari kilat. Video pelabrakanku di restoran semalam ternyata viral di media sosial. Ribuan komentar netizen mencaci maki Mas Bayu dan wanita itu. Dalam hitungan jam, identitas mereka tersebar luas. Pihak kantor Mas Bayu yang tidak ingin citra perusahaannya rusak gara-gara skandal moral karyawannya, langsung mengeluarkan surat pemecatan tidak hormat hari itu juga. Proyek besar yang dia banggakan hancur berantakan. Siang harinya, Mas Bayu datang ke rumah sakit dengan penampilan kacau. Kemejarnya kusut, matanya merah, dan wajahnya penuh kepanikan. Ia mencoba menerobos masuk ke ruang rawat inap Dava, namun 2 orang satpam bertubuh kekar langsung menahannya. Aku sudah menginstruksikan kepada pihak rumah sakit bahwa orang ini dilarang. Sayang, tolong dengarkan aku dulu. Aku dipecat, aku hancur. Wanita itu meninggalkan aku karena malu videonya viral. Aku cuma punya kalian. Izinkan aku melihat Dava, teriak Mas Bayu dari balik pintu kaca, mengemis seperti orang gila. Aku keluar menemuinya, berdiri tegak di hadapannya dengan tatapan dingin. Tidak ada lagi rasa cinta, yang ada hanya rasa jijik. Kamu bilang cuma punya kami. Kemarin saat kamu punya uang dan jabatan, kamu buang kami demi wanita itu. Sekarang saat kamu miskin dan hancur, baru kamu ingat anak istri. Maaf Mas, pintu maafku sudah tertutup rapat, serapat pintu ICU yang kemarin tidak bisa kamu buka karena kamu sibuk pesta. Tapi aku ayahnya, Dava butuh aku, rintihnya sambil mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah. Ayah Dava sudah mati semalam, tepat saat kamu memilih mematikan ponselmu demi pesta zina itu. Sekarang, pergilah, urus surat cerai kita di pengadilan nanti. Hak asuh Dava sepenuhnya ada di tanganku, karena aku punya bukti penelantaran anak yang kau lakukan. Aku memanggil satpam untuk menyeretnya keluar. Mas Bayu diseret pergi sambil berteriak-teriak memanggil namaku dan Dava, menjadi tontonan orang banyak di rumah sakit. Aku berbalik badan, masuk kembali ke kamar rawat di mana Dava sudah sadar dan tersenyum menyambutku. Aku memeluk tubuh mungil itu erat-erat. Kami mungkin kehilangan sosok kepala keluarga, tapi kami mendapatkan kembali harga diri dan kebahagiaan kami yang sempat hilang. Hidup kami baru saja dimulai, tanpa pengkhianat di dalamnya.